Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita segera mulai melanjutkan apa yang kita bahas kemarin. Mujazut tafsir halaman 2. Qala al-Khattabi wazni fa'il. Ar-Rahman dzur rahmatis syamilah. Qala al-Khattabi atau al-Khitabi, Ar-Rahmanu dzur rahmatis syamilah. Sifat Ar-Rahman itu menunjukkan dzur rahmah syamilah. Maknanya adalah yang memiliki rahmat atau kasih sayang yang menyeluruh, allati wasi'at al-khalqa, yang meliputi seluruh makhluk, fi arzaqihim, tentang harta mereka atau dalam rezeki mereka, wa masalihihim, dan maslahat atau kebutuhan mereka, wa ammat al-mu'mina wal kafir. Sampai di sini kemarin itu. War-rahim khassun bil mu'min. Tapi sifat ar-rahim berbeda dengan itu, khassun bil mu'min. Berlaku khusus untuk orang yang beriman. Kama qala ta'ala wa kana bil mu'minina rahima. Allah berfirman, Dia Allah itu untuk selama-lamanya kepada orang-orang yang beriman kepadanya bersifat penyayang. Jadi rahim itu sifat sayang, sifat penyayang yang berlaku hanya untuk orang yang beriman, tetapi kekal untuk selama-lamanya. Terutama ya, sifat rahim ini keberlakuannya terutama sekali di alam akhirat nanti, dalam kehidupan di akhirat. Kalau begitu, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah tidak dicakup oleh sifat rahim Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir itu tidak mendapatkan rahim dari Allah. Berlakunya hanya untuk orang yang beriman saja. Tapi orang kafir masih dicakup oleh sifat Rahman. Itu yang memisahkannya antara sifat Ar-Rahman dan sifat Ar-Rahim itu. Sifat Ar-Rahman itu berlaku untuk mukmin dan kafir, sementara sifat Ar-Rahim hanya berlaku untuk orang-orang yang beriman saja. Terutama sekali berlaku untuk orang yang beriman dalam kehidupan di akhirat. Terutama sekali. Alhamdulillah. Kita masuk ke situ ya, ayat yang keduanya. Ya, Alhamdulillah jumlatul khabariyah. Kalimat berita. Jumlah khabariyah adalah kalimat berita. Qusida biha tsana'u 'ala Allah bimadmuniha. Yang ditujukan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsana' 'ala Allah artinya memuji Allah Subhanahu wa taala bimadmuniha, dengan isi kandungan kalimat berita ini, min annahu ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu malikun, pemilik, li jami'il hamdi minal khalqi, pemilik seluruh pujian dari semua makhluk. Au huwa mustahiqun li ayyahmaduhu, atau makna lainnya adalah kalimat berita ini mengandung makna mustahiqun li ayyahmaduhu, Allah sangat berhak untuk mereka puji. Mereka siapa? Semua makhluk, manusia, jin, para malaikat, hewan, tanaman, semuanya. Makhluk itu berbicara apa tidak? Berbicara. Versi Al-Quranul Karim, semua makhluk berbicara. Tembok di rumah kita ngomong apa? Bersaksi, Ustaz. Dia menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, pahami ya, bahwa versi Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada benda mati, semua hidup, semua berbicara, semua bisa angkat kesaksian di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dikira angin tidak berbicara, berbicara angin. Dikira awan tidak berbicara, awan berbicara. Maka dalam sejarah kenabian ya, Nabi Sulaiman dulu kan bisa berdialog dengan benda semua. Nabi Sulaiman berdialog dengan air yang mengalir. Nabi Sulaiman berdialog dengan awan, dengan angin, semua berbicara. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sedang berjalan bersama para sahabat yang mengiringi beliau, terdengar oleh para sahabat
dari kiri dan kanan suara salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Ada suara itu. Para sahabat bertanya, ya Rasul, kami mendengar salam, tapi kami tidak melihat orang. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Semua batu, semua kayu yang ada di sekeliling kita ini itu berbicara, menyampaikan salam mereka kepadaku, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekali lagi, versi Al-Quran dan Sunnah tidak ada benda mati. Versi Al-Quran, sajadah yang Bapak Ibu pakai untuk sholat berbicara dia dan angkat kesaksian. Pada waktunya menangis ketika ibu meninggal dunia. Pada waktunya berbicara di hadapan Allah. Maka kita tidak boleh menganggap bahwa di sekeliling kita ini tidak ada yang ngerti gitu. Dianggap benda mati. Enggak, dia merespon persoalan. Ya, direkam sama dia. Angkat kesaksian dia di hadapan Allah Rabbul Izzah. Semua menjadi kamera ilahi yang merekam segala peristiwa yang terjadi. Selanjutnya, wallahu a'lamu al-ma'bud bihaq. Maksudnya apa? Kata Allah, kan alhamdulillah gitu ya, ada Allahnya. Nah, Allah itu alamun adalah simbol atau tanda, alal ma'bud bihaq, tanda yang menunjukkan zat yang disembah dengan sebenar-benarnya, yang hak untuk disembah. Alam itu artinya bukan alam semesta di sini. Alam itu artinya tanda. Boleh dikatakan nama. Alamun adalah nama, sama dengan ismun di sini. Nama untuk zat yang disembah, al-ma'bud, bihaq, dengan hak. Rabbil alamin. Ar-Rabbu mustaqun minat tarbiyah. Kata Ar-Rabbu itu berasal atau terambil dari kata tarbiyah. Yang kata kerja madhi dan mudhari'nya, Rabba yurabbi tarbiyatan. Apa arti Rabba? Yurabbi tarbiyah. Diartikan apa? Mendidik. Mendidik. Dia fi'il madhi. Yurabbi sedang mendidik atau akan mendidik. Dia fi'il mudhari'. Tarbiyahnya, masdar, arti Indonesianya adalah pendidikan. Maka kuliah tarbiyah adalah fakultas pendidikan. Selanjutnya, warabbu yutlaqu 'alal maliki wal muslihi wal ma'budi was sayyidil muta'. Maksudnya, kata ar-rabbu itu sendiri yutlaqu 'ala, maksudnya adalah kata yang digunakan untuk dimutlakkan untuk makna-makna yang berikut, yaitu al-malik artinya adalah pemilik. Kalau begitu ar-rabbu artinya pemilik. Wal muslih yang memperbaiki atau memberikan perbaikan. Wal ar-rabbu artinya juga adalah yang memberikan perbaikan. Wal ma'budi, ar-rabbu juga bisa diartikan yang disembah. Was sayyidil muta', dan ar-rabbu juga bisa bermakna as-sayyidil muta', pemimpin yang dipatuhi atau yang ditaati. As-sayyidil muta', pemimpin yang dipatuhi. Tuan, as-sayyid kan juga tuan ya, tuan yang dipatuhi. Al-alamin mulhaqun li jam'il mudzakkaris salim wa mufraduhu al-alam. Oke. Kita sedikit belajar nahwu di sini. Namanya Arab Quran itu begitu. Al-alamin ini, Bapak Ibu sekalian, asalnya adalah al-alamuna. Sebelum berubah menjadi ya seperti ini. Asalnya al-alamuna pakai waw. Coba saya tanya, kalau ada kata muslimuna, jamak bukan? Jamak. Jamak apa namanya? Muzakkar salim. Apa cirinya? Wow. Wow. Betul sekali. Kalau muslimina, jamak bukan? Jamak. Jamak apa? Muzakkar salim. Cirinya apa? Ya. Kalau begitu, jamak mudzakkar salim itu selalu dicirikan dengan waw dan nun atau ya dan Nun. ya dan nun. Oke. Kembali lagi ke muslimuna tadi. Bentuk tunggalnya apa?
Muslimun. Kata muslimun sendiri kata sifat bukan? Kata sifat isim fa'il. Oke, kata sifat isim fa'il. Jamak mudzakkar salim itu jamak untuk kata sifat yang ditandai dengan waw dan nun atau ya dan nun. Paham ya? Begitulah kafiruna, munafiquna, musyrikuna, musyrikina, mu'minuna, mu'minina, semua ini jamak mudzakkar salim karena bentuk tunggalnya memang kata sifat. Mu'minuna bentuk tunggalnya mukmin kata sifat. Fa'il dia. Kafiruna bentuk tunggalnya kafir dia kata sifat. Pertanyaannya sekarang kita lihat al-alamin ini bentuk tunggalnya adalah al-alam. Kata sifat bukan? Alam semesta ini kata sifat bukan? Alam ini juga kata benda, bukan kata sifat. Isim memang, tapi bukan isim fa'il. Isim saja, isim zahir namanya. Kata benda biasa, alam semesta. Yang di dalamnya ada langit, ada bumi, ada awan, ada matahari, ada bulan, dan sebagainya. Nah, tetapi kenapa jamaknya al-alamuna atau al-alamina? Padahal dia kata benda. Jamak apa ini? Ada waw nun loh. Ada ya nun juga loh. Yang begini ini tidak boleh dinamakan jamak mudzakkar salim. Nggak boleh. Lalu apa namanya? Mulhaq jam'i al-mudzakkar salim. Mulhaqun li al-mudzakkar salim. Apa itu mulhaq? Dihubungkan, dikaitkan dengan jamak mudzakkar salim. Tapi bukan jamak mudzakkar salim yang sebenarnya. Karena dia bukan kata sifat. Maka nggak boleh kita mengatakan jamak mudzakkar salim. Terus kenapa dihubung-hubungkan? Karena ada tanda waw dan nun atau ya dan nun. Tapi dia bukan kata sifat. Gitu. Sementara jamak mudzakkar salim itu harus kata sifat. Maka tertulis di situ di bukunya al-alamin mulhaqun li jam'il mudzakkar salim. Dia al-alamin ini dihubungkan dengan jamak mudzakkar salim wa mufraduhu al-alam. Sedang bentuk tunggalnya adalah al-alam. Wa huwa kata al-alamin ini atau al-alam itu yashmulul insan, mencakup, meliputi manusia, wal jinna dan jin, wal malaikata para malaikat, wasyayatina setan-setan, wa ghairahum minal makhluqat dan makhluk lainnya. Semua adalah alam. Kalau begitu Allah Rabbul Alamin maksudnya Allahu Malik Jami'il Khalqi. Allah adalah pemilik seluruh makhluk, minal insi, dari kalangan manusia, wal jinni, jin, wal malaikati, malaikat, wad dawabdi, dan hewan, wa ghairihim, dan lain-lainnya, wa kullun minha, masing-masing ini semua, yutlaqu alaihi alam, dinamakan alam. Yutlaqu alaihi dinamakan alam. Yuqalu maka dapat dikatakan alamul insi alam manusia wa alamul jinni alam jin ila ghairi dzalik dan lain sebagainya dan seterusnya. Ila ghairi dzalik itu artinya dan seterusnya. Sampai poin ini ada pertanyaan? Ada Pak Ustaz. Afwan. Di sini kalimat yang wa kullun minha. Kulun jadi apa tadi? Atau jadi kulun? Wa kullun minha yutraqu alaihi alamun. Yang ditanyakan apanya? Kulunnya jadi apa tuh jadi gitu? I'rabnya. Kedudukannya maksudnya. Ya, siap itunya. Kedudukannya adalah sebagai mubtada. Dia dinakirahkan karena alif lamnya dihadzaf. Karena dia menggunakan tanwin. Asalnya adalah wal kullu yutlaqu alaihi alamun. Karena alif lamnya dihadzaf dan digantikan dengan tanwin menggunakan minha wa kullun minha yutlaqu alaihi alamun. Nah, masing-masing dari ini semua
Itu jawabannya. Kita lanjutkan ke Ar-Rahman, Ar-Rahim. Lagi-lagi kita berjumpa dengan kata Ar-Rahman dan kata Ar-Rahim. Maksudnya dzir rahmati, yang memiliki rahmat. Wahya, yaitu iradatul khairi li ahli, yaitu dikehendaki atau menghendaki kebaikan li ahlihi, bagi orang yang berhak untuk menerima kebaikan itu. Kita akan pahami dulu ar-rahmah. Ar-rahmatu ibaratun 'an takhlis min anwa'il afat wa 'an isalil khairat ila ashabil hajat. Apa ini maksudnya? Rahmat itu adalah ibaratun 'an, kata yang mengungkapkan at-takhlis, keterbebasan, min anwa'il afat, dari segala macam bencana, wa'an sekaligus ungkapan untuk menyatakan isaril khairat, disampaikannya kebaikan, ila ashabil hajat, kepada orang-orang yang memerlukannya, orang-orang yang membutuhkan kebaikan. Saya tanya sekarang, sebelum saya jelaskan, sejauh ini Bapak Ibu memahami rahmat itu apa sih? Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat. Apa itu rahmat? Kebaikan. Kebaikan. Dengarkan ya. Rahmat itu adalah rasa iba atau perasaan miris dalam hati ketika dihadapkan kepada keadaan tertentu, sehingga timbul keinginan untuk memberikan pertolongan. Itu definisi dari rahmat itu. Nah, ini yang ingin kita jelaskan lebih jauh, bahwa rahmat itu ternyata rasa iba di dalam hati, dalam dada kita, ketika kita berhadapan dengan keadaan atau menyaksikan keadaan tertentu, sehingga akhirnya terdorong untuk menolong. Nah, itu namanya rahmat itu. Rasa dan desakan dari dalam, sekaligus desakan dari dalam untuk berbuat sesuatu yang sifatnya meringankan atau menolong orang lain, atau menyelamatkan orang lain, atau menyelamatkan sesuatu. Itu yang dinamakan rahmat. Sekedar contoh, supaya mudah dipahami. Ketika seseorang ada di lampu merah, perempatan lah ya, kendaraannya berhenti menunggu giliran, tiba-tiba ada seorang bocah menghampiri kendaraan kita sambil mengulurkan tangannya, mengais 2.000 atau 1.000 atau 5.000 dari orang yang dia dekati. Nah, saat kita menyaksikan pemandangan semacam itu, lalu timbul rasa di dalam hati kita, kasihan banget ini anak. Lalu kita rogoh saku kita atau tas kita sekedar untuk memasukkan rasa senang di hati si anak. Kita genggamkan di tangannya 5.000 rupiah umpamanya. Nah, rasa yang kita miliki saat menyaksikan keadaan seperti itu, lalu terdorong untuk berbuat sesuatu, sekedar memberikan keringanan, rasa senang pada hati si anak, ini namanya rahmat. Kita orangnya akan rahim, berarti yang memiliki rahmah itu. Paham ya? Maka nggak boleh sebenarnya asal ngomong rahmah begitu, tapi kita nggak paham maksudnya. Nah, maka sekarang kita pahamkan persoalan ini, bahwa rahmah itu adalah rasa iba yang melahirkan kepedulian. Itu rahmah namanya. Nah, kalau Bapak Ibu mengerti, memahami persoalan apa maksud dari rahmah ini, petakan masalah ini dalam keluarga. Seberapa jauh sang suami mempunyai rahmah bagi istrinya, seberapa jauh si istri punya rahmah bagi suaminya, seberapa jauh kedua orang tua punya rahmah bagi anak-anaknya. Saling peduli, itu yang dinamakan rahmah itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Ar-rahmah ibaratun an takhlis bin awal afat, membebaskan orang lain dari segala macam bencana. Wa an isalil khairat ila ashabil hajat, menyampaikan kebaikan kepada orang-orang yang membutuhkan, itu juga bagian dari rahmat.
Ar-Rahman huwal mun'im bima la yatasawwaru suduru tilka ni'mah minal ibad. Yang dimaksud dengan Ar-Rahman adalah si pemberi nikmat, al-mun'im, tentang sesuatu yang tidak terbayangkan bisa sudur, bisa lahir, bisa muncul nikmat itu dari kalangan hamba. Berarti hanya dari Allah. Bisakah manusia menghadirkan oksigen kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Hanya Allah yang memberi nikmat. Munculnya nikmat itu dari kalangan hamba. Itulah sifat Ar-Rahman. War-Rahim, sedang Ar-Rahim adalah huwal mun'im, zat yang memberi nikmat, bima yatasawwaru sudurul ni'mah minal ibad, tetapi memberi nikmat tentang sesuatu yang dapat dibayangkan, dapat tergambar munculnya nikmat itu dari kalangan para hamba. Fala yuqalu li ghairillah Rahman. Maka oleh sebab itu tidak boleh dikatakan untuk selain Allah Rahman. Sifat Rahman, nama Rahman semacam ini hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang namanya Rahman, salah nama. Kecuali kalau ada kalimat atau kata Abdurrahman umpamanya. Nah, itu boleh. Yang penting nggak boleh Rahman saja. Karena sifat Rahman itu hanya milik siapa? Allah. Tidak boleh dari yang lain. Tapi Rahmannya saja tidak boleh. Karena sifat ini, nama ini hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, terakhir pada poin itu, wa yuqalu bi ghairihi minal ibad Rahim. Tetapi maksudnya ya, untuk para hamba berarti di luar Allah dapat dikatakan Rahim. Boleh Rahim. Seorang bapak karena dia punya sifat penyayang luar biasa, kita bilang luar biasa bapak itu, dia Rahim. Tapi kita nggak boleh mengatakan, oh itu orang tua yang Rahman sekali. Nggak boleh. Karena sifat Rahim selain untuk Allah juga bisa untuk makhluk manusia atau lainnya. Hanya saja mereka manusia, kalau itu manusia, tidak sempurna sifat rahimnya seperti sifat yang sama pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul rahim apa tidak? Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu sifat Rasul itu. Jadi rahim boleh. Ustadz. Ya. Jadi kalau nama-nama seperti nama-nama Asmaul Husna itu dipakai oleh makhluk nggak boleh, Ustadz? Iya lah. Kecuali ada tambahannya ya. Betul. Kecuali ada tambahannya. Ar-Rahim Asmaul Husna, tapi boleh digunakan. Kenapa? Karena Al-Quran sendiri membolehkannya. Ustadz, Ya. itu Ar-Rahman dengan Ar-Rahmah itu bedanya bagaimana tuh Ustadz? Kalau Ar-Rahmah itu kata benda. Kalau Ar-Rahman itu kata sifat. Oke, masih ada pertanyaan? Sialai. Ustadz, kalau anugerah sama rahmat sama nggak Ustadz? Anugerah itu pemberian, Ibu. Pemberian itu cakupannya luas sekali. Salah satunya adalah rahmah. Anugerah bahasa Arabnya adalah atau hibah. Banyak memberi itu wahab, tapi tidak meminta balasan, sama sekali tidak meminta balasan. Selanjutnya, Maliki yaumiddin. Al-Malik huwal mutasarrifu bil amri wan nahyi. Maksudnya, Al-Malik adalah al-mutasarrif bil amr wan nahyi, yang bertindak memberikan perintah dan larangan, atau boleh juga yang mengendalikan perintah sekaligus mengendalikan larangan. Waqila, dan dikatakan juga menurut satu pendapat maksudnya ini, huwal qadiru ala istira'il a'yan. Yang dimaksud dengan Malik itu adalah yang mampu, al-qadir ala, yang kuasa
atau yang mampu untuk ikhtirail a'yan, menciptakan segala sesuatu minal adam, dari tiada, ilal wujud, menjadi ada, menciptakan segala hal, segala sesuatu, apapun bendanya. Wala yaqdiru ala dzalika, dan tidak ada yang mampu berbuat seperti itu, atau tidak ada yang kuasa melakukan itu, illallahu ta'ala, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Coba, manusia mana di dunia ini yang bisa menciptakan satu tetes air? Cipta loh, dari tiada. Kalau mendinginkan ruangan, mendinginkan hawa, sehingga muncul embun, bintik-bintik embun, nah itu namanya bukan mencipta, mengolah sesuatu yang memang sudah ada bahannya. Siapa yang bisa menciptakan satu tetes darah? Siapa manusia yang bisa atau mampu menciptakan api dari tiada sama sekali? Dokter mana di dunia ini yang bisa menciptakan persis, jadi nggak ada perbedaan sama sekali, kornea mata? Nggak ada yang bisa. Hanya Allah saja. Maka wala yaqdiru ala dzalika illallah, dan tidak ada yang mampu untuk itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Qala Ibnu Abbas mengatakan, Maliku Yaumiddin adalah qadi yaumil hisab, pemilik hari pembalasan, maksudnya adalah hakim pada hari perhitungan. Qadi itu hakim. Yang tidak ada lagi hakim selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-dinnya sendiri artinya adalah pembalasan. Waqila, dan dikatakan juga menurut satu pendapat, ad-dinu al-jaza. Kata ad-din itu artinya adalah balasan, ganjaran. Wa yaqa'u 'alal khair wasyarr, berlaku untuk kebaikan dan keburukan. Kalau begitu yaumuddin huwa yaumul jaza. Hari ad-din kalau begitu adalah hari al-jaza, yaitu hari pembalasan. Wa huwa yaumul qiyamah. Itulah dia hari kiamat. Wa khussa bidzikri, dan dikhususkan, disebutkan di sini atau disebutkan secara khusus di sini, li'annahu, karena la malika zahiran fihi li ahadin illa lillah. Tidak ada kerajaan. La mulka. Kalau la malika boleh juga. La malika cuma akan berbenturan dengan setelahnya. Yang tepat itu la mulka zahiran fihi li ahad. Tidak ada kerajaan atau kekuasaan yang nyata pada hari kiamat itu seseorang. Illa lillah, kecuali hanya milik Allah saja. Kerajaan hanya milik Allah. Bidalil, dengan dasar dalil yang berbunyi, limanil mulkul yauma, milik siapakah kerajaan pada hari ini, yaitu hari kiamat? Lillahil wahidil qahhar, hanya milik Allah yang Maha Esa dan Maha memaksa. Waman qara'a maliki, siapa yang membaca ayat ini dengan bacaan maliki, fama'nahu, maka maknanya adalah malikil amri kullihi fi yaumil qiyamah, pemilik segala persoalan seluruhnya pada hari kiamat. Ayat maksudnya huwa mausufun bidzalika daima, dia Allah disifati untuk itu selama-lamanya, yaitu apa? Pemilik segala urusan, segala-galanya pada hari kiamat. Dia disifati dengan pemilik segala-galanya untuk selama-lamanya. Kaghafiril dzambi, sebagaimana ungkapan ghafiril dzambi, ayat yang berbunyi ghafiril dzambi, yang artinya apa? Mengampuni segala dosa. Adakah selain Allah yang mengampuni dosa? Tidak ada. Pengampunan semuanya milik Allah, dan hanya Allah yang memberikan pengampunan. Seperti itu juga kepemilikan.
kalau dibaca Malik. Karena ada dua cara baca di sini. Boleh dibaca Maliki Yaumiddin. Boleh juga dibaca Maliki Yaumiddin. Yang berarti raja, mimnya tidak dibaca panjang. Maliki, mimnya pendek aja. Maliki Yaumiddin, raja pada hari kiamat, pada hari pembalasan. Kalau dipanjangkan mimnya, Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Karena Allah pemilik dan satu-satunya pemilik, kalau begitu siapa yang memiliki kerajaan di sana nanti? Allah. Maka boleh dibaca Malik, boleh dibaca Malik. Kalau dibaca Malik, hanya Allah raja saat itu nanti. Kekuasaan ada pada Allah saja, tidak yang lain. Kalau dibaca Malik, yang artinya pemilik, hanya Allah pemilik segala urusan di akhirat nanti. Tidak ada yang lain. Allah yang akan memberikan balasan, baik maupun buruk. Maka boleh dibaca dengan salah satu di antara dua cara baca ini. Kita boleh membacanya dengan memanjangkan mim seperti yang umum kita baca Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Apalagi raja satu-satunya, berarti kepemilikannya mutlak seluruhnya, tidak ada yang lain. Apa bedanya Malik sama Zu? Dzul Jalali wal Ikram. Zu itu lebih kepada yang empunya. Contoh ya, si Ahmad memiliki pena. Saya bilang Ahmad Zu al-Qalam. Jadi Zu itu artinya yang memiliki juga, tetapi terbatas. Kalau di kalangan makhluk ya, di tingkat makhluk dia terbataskan. Kalau Malik di tingkat makhluk, kepemilikannya lebih luas cakupannya. Tapi kalau Zu dengan Malik untuk Allah sama saja, nggak ada keterbatasan. Dzul Jalali wal Ikram. Memang ada batasan kemuliaan Allah? Nggak ada batasan. Ustadz, nanya Ustadz. Ya. Ta'ala. Ta'ala itu apa artinya Ustadz? Ta'ala artinya maha tinggi. Maha tinggi kedudukannya, maha tinggi derajatnya, maha tinggi kekuasaannya, segala-galanya, maha tinggi keadilannya, itu artinya ta'ala. Jadi ta'ala nggak boleh dihubungkan kepada tempat. Maha tinggi di sini dalam hal abstrak, bukan untuk menunjukkan maha tinggi tempatnya. Paham ya? Begitu juga istilah bersama. Allah bersama kita. Dikira kalau Allah bersama kita, kiri kanan kita ada Allah langsung begitu. Allah bersama kita, kebersamaannya itu adalah dalam bentuk pertolongannya, kasih sayangnya, rezekinya yang murah dan dilancarkannya, keselamatan yang diberikannya, kesuksesan yang dimudahkannya. Itu namanya kebersamaan dengan Allah. Jangan lihat tempat. Oke. Selanjutnya, iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa arti iyyaka? Dengarkan. Huwa, huma, hu. Hiya, huma, huna. Dhamir apa namanya dalam bahasa Arab? Fasil. Dhamir munfasil, betul sekali. Sebelum kita menyebutnya dhamir munfasil, ada yang lebih spesifik lagi, lebih penting lagi. Dhamir apa namanya lagi? Dhamir ini namanya dhamir rafa. Kenapa disebut dhamir rafa? Karena posisinya dalam penggunaannya selalu ditempatkan pada posisi marfu'. Contohnya, anta muslimun, anti muslimatun. Pertanyaan saya, anta muslimun, antanya posisi rafa apa tidak? Rafa. Kenapa posisi rafa di situ? Mubtadaun. Karena mubtadaun, betul sekali. Nah, sekarang kalau ada dhamir rafa, ada juga dhamir nasab namanya. Dhamir nasab itu iyyahu, iyyahuma,
iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iya, ya, iyana, iyakunna, iya, ya, iyana. Jadi dengan tidak memanjangkan lagi penjelasan, antara anta dengan iyaka itu hanya dipisah soal nama dan penempatan. Anta itu namanya dhamir rafa, ditempatkan pada posisi marfu. Iyaka itu dhamir nasab, ditempatkan pada posisi mansub. Kedua-duanya sama artinya. Apa arti anta? Kau. Kamu. Kau, kamu. Apa arti iyaka? Kamu. Engkau, kamu. Jadi nggak ada unsur hanya kepadamu saja, kepadamu lah. Kamu, arti iyaka itu kamu. Sama dengan anta. Tetapi dalam pemakaiannya harus ditempatkan pada posisi mansub. Inilah dia sekarang. Iyaka na'budu. Hanya engkau yang kami sembah. Kenapa hanya engkau? Ini adalah kalimat hanya, kata hanya barusan itu muncul karena iyaka ini sudah diposisikan di depan dari na'budu. Hanya engkau yang kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Jadi terjemah bahasa Indonesianya aja. Iyyaka na'budu artinya apa? Hanya engkau yang kami sembah. Betulkah bahasa Indonesia begini? Hanya kepada engkau kami menyembah. Kata kerja menyembah dalam bahasa Indonesia memerlukan kata kepada atau enggak? Kita menyembah Allah atau kita menyembah kepada Allah? Menyembah Allah. Maka yang tepat terjemahnya adalah hanya engkau yang kami sembah. Karena menyembah sendiri tidak memerlukan kata bantu kepada. Sekarang wa iyyaka nasta'in. Di sini baru perlu. Dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Karena meminta atau memohon itu kepada. Jadi selaraskan maksud kita dalam bahasa Indonesianya. Nggak mungkin kita bilang hanya engkau yang kami sembah dan hanya engkau yang kami meminta pertolongan. Salah bahasa Indonesia. Karena nasta'inu yang artinya meminta, kami meminta pertolongan, harus ada kata kepada. Kamu minta tolong kepada siapa? Kan begitu kan? Meminta tolong kepada. Menyembah tidak memakai kata kepada. Kalau begitu, terjemahan yang mengena secara bahasa Indonesia, hanya engkau yang kami sembah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Oke, waktu kita habis. Sampai pada batas ini dulu penjelasan kita. Alamin. Terima kasih ya Allah. Engkau anugerahkan kepada kami nikmat sehat, panjang umur, insya Allah kami Engkau antar memasuki bulan Ramadan, bulan mulia. Terima kasih untuk semua. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin saya mohon di